السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد. Mari kita bersama-sama luruskan niat kita duduk di sini dalam rangka apa? Untuk apa? Menuntut ilmu, mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal, mengais berbagai macam fadilah yang Allah siapkan dalam majelis ilmu. Mengerti atau tidak mengerti, bawa kitab atau tidak bawa kitab, tercatat atau tidak tercatat, yang pasti majelis ini siapapun yang duduk di dalamnya akan bahagia. Apa yang akan kita pelajari pada majelis kali ini adalah bab ke-14. Tafadhulu suwaril Quran wa fadlu suratil Fatihah. Bahwa surah-surah dalam Al-Quranul Karim itu memiliki peringkat yang berbeda-beda. Atas dasar apa levelisasi itu terjadi? Bukankah semua ayat Al-Quran itu kalamullah? Tapi kenapa kemudian para ulama menyatakan surah ini lebih unggul dari surah yang lain? Ayat ini adalah yang paling istimewa dari semua ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Itu semua akan terjawab apabila tidak di-skip kajian ini. Jangan skip dulu sampai terakhir. Siapa yang mau skip? Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, kita belajar dari kitabnya Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah. Profesor Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr. Kata beliau, marra ma'ana fima sabaq. Kita sudah pelajari sebelumnya bayanu fadlil Qur'anil Karim. Betapa banyaknya keistimewaan Al-Quranul Karim. Dan bahwa membaca Al-Quranul Karim adalah zikir yang afdal. Suwarihi, baik dalam level surah, wa ayatihi, ayat-ayatnya, bahkan wa hurufihi, dalam level huruf. Per huruf dihitung sebagai satu kebaikan. Satu kebaikan bernilai 10. Jadi kalau ada orang bekerja sehari, tapi gajinya gaji kerja 10 hari, banyak itu yang bakal daftar. Saya ikut daftar. Kerja di sini sehari, gajinya gaji kerja 10 hari. Ya. Kalau iklannya iklan Trisel, mau. Anak zaman sekarang mau bingit. Gitu. Nah sekarang kalau diajak baca Al-Quran, inna bikulli harfin hasanah, per satu huruf dibaca sama dengan melakukan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyarati amsalihah, dan per satu kebaikan dilipat gandakan nilainya oleh Allah Azza wa Jalla
sekali melakukan kebaikan sama dengan telah melakukan 10 kebaikan. Itu Al-Quranul Karim yang dihitungnya per huruf. إذ هو كلام الرب تبارك وتعالى ووحيه وتنزيله ولعل من الحسن والحديث ماض بنا في ذلك أن نشير إلى ما ورد من النصوص في تفضيل بعض سور القرآن الكريم وآياته، فإن ذكر الله تبارك وتعالى بتلاوتها وتدبرها يترتب عليه من الأجر والثواب ما لا يترتب على غيرها لعظم مدلولاتها وقوة متعلقها. Berbicara tentang fadilah Al-Quranul Karim, mungkin sudah sangat panjang pembicaraan kita di masa-masa yang lalu. Hal yang perlu kita highlight pada kesempatan ini adalah kata beliau, fa innal Qur'anal Karima wa in kana kulluhu kalam Allah. Meskipun Al-Quranul Karim kita yakini bahwa semuanya adalah kalam Allah. Illa annal kalama naw'ani. Tetapi kalau kita perhatikan secara lebih spesifik, secara lebih ilmiah, maka kalam, yang namanya kalam, narasi, redaksi, ucapan, itu ada dua macam. Ini yang harus kita highlight. Dan ini dibahas dalam sebuah ilmu, dalam kesusastraan Arab, namanya ilmul ma'ani. Dalam ilmul ma'ani disebutkan bahwa al-kalamu naw'ani, imma insya wa imma ikhbar. Yang namanya kalam itu dua macam. Bisa dikategorikan ini adalah khobar. Dalam bahasa kita ini kalimat bersifat informatif. Sifatnya informasi. Kalau yang namanya informasi itu bisa dicek apakah ini benar atau salah. Khobar shadiq am kadhib. Faktual, realistis, atau sebenarnya fake. Factual or fake. Kan gitu. Yang namanya informasi, misalnya kita dengar, di Bantar Gebang ada kebakaran. Ya iyalah, namanya juga Bantar Gebang, tempat pembakaran sampah ya kan. Iyalah, pasti ada kebakaran. Tapi kalau kita katakan di Ulil Albab ada kebakaran, ya kan orang bertanya-tanya, emang kagak ada orangnya tuh di masjid? Orangnya lagi pada ngaji. Kan ditanya tuh, Pak Ferry, beneran tuh di Ulil Albab lagi ada kebakaran? Enggak, ini di sini sedang ada pembakaran semangat. Nah, itu kan beda lagi maksudnya. Tapi kalau dikatakan ada kebakaran di Ulil Albab, fake. That's not fact. Tapi fake. Ini kebohongan. Jadi untuk menilai ini khabar bisa dilihat dari ini fake or fact. Ini faktual atau bohongan. Khabar dari Allah Subhanahu wa taala apapun jenisnya pasti factual. Khabar labud an yakuna shadiqan. Informasi yang datang dari Allah Azza wa Jalla tidak ada bohongan. Canda aja nggak ada. Makanya tidak boleh dibawa candaan yang namanya bicara surga, neraka, pahala, dosa. Ya. Itu khobar. Kemudian khobar itu pun ada beberapa tingkatan. Informasi itu ada beberapa kategori. Khobar anil khaliq berbeda dengan khobar anil makhluk. Kalau Allah menginformasikan
Ahlan wa sahlan, saudaraku, kawan lama. Ya, bukan S hardware kawan lama ya. Khobar, informasi di dalam Al-Quranul Karim ada yang informasi tentang Allah dan ada tentang makhluk. Maka dari itu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu murni informasi. Informasi tentang siapa? Tentang Allah. Nggak ada bicara tentang selain Allah. Qul huwallah, Allah ahad, Allahu as-samad. Allah itu satu-satunya, tidak ada duanya. Dia tempat bergantung, semua makhluk bergantung kepadanya. Itu semua informasi, tapi informasinya tentang Allah. Levelnya akan berbeda tatkala kita mendengar informasi tentang Fir'aun misalnya. Fir'aun juga diinformasikan. Abu Lahab pun diinformasikan pula. Ada satu surah sendiri bicara tentang Abu Lahab. Mungkin kita dengar, keren banget ya tuh orang kafir, tapi namanya ada di dalam Al-Quran. Saking jeleknya, saking rendahnya, saking terkutuknya di mata Allah Azza wa Jal, sampai ada orang jahat kok masuk Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Itu juga informasi tentang Abu Lahab. Sekarang pertanyaannya, apakah informasi tentang Allah disamakan dengan informasi tentang Abu Lahab? Kan tidak mungkin. Ini yang dimaksud oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Wal khabaru 'anil makhluk huwal qasas. Khabar, informasi tentang makhluk, sifatnya cerita. Khabar tentang Khaliq, Assalamualaikum, penuh dengan makna. Bahkan harus diyakini. Kandungannya perlu dikulik. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Huwallah alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa ar-Rahmanur Rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Huwallah alladzi la ilaha illa huwa. Ini semua informasi, tapi kandungannya beda. Dan kalau seandainya ada orang mengulang-ulang kalimat itu, akan berbeda nilai pahalanya dibanding dengan seandainya dia ulang-ulang tabbat yada Abi Lahab wa tab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dan dentumannya dalam jiwa orang yang membaca dan paham tadabbur akan berbeda pula. Ketika dia baca ulang-ulang tentang Abu Lahab, tambah gondok aja kita. Yang bacanya tambah gondok, yang dengerinnya juga gondok banget. Jadi seakan-akan mengulang-ulang luka lama, mengorek-orek luka lama. Betapa luka hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhadapan dengan pamannya bernama Abu Lahab. Jadi karena perbedaan dari sisi makna ini, substansi dari informasi ini, maka dari itu Qul huwallahu ahad menempati peringkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Tabbat yada Abi Lahab, meskipun dua-duanya
bersifat apa? Informatif. Dalam bahasa Arabnya khobar. Jenis yang kedua dari kalam adalah al-insya. Fal-insya'u huwa al-ahkam kal amri wan nahyi. Kalam yang bersifat insya artinya hukum. Yang substansinya adalah hukum. Kita sering dengar tuh, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kalau kamu dengar dari Al-Qur'an ada ya ayyuhalladzina amanu, maka persiapkan telingamu. Jangan meleng, jangan fokusmu buyar ke yang lain-lain. Fokus kepada Al-Qur'an. Kenapa? Emang ada apa? Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti ada perintah atau larangan. Kalau ada perintah kamu lewat begitu saja, Allah marah. Ada larangan kamu lewatkan begitu saja, pura-pura blow on gitu loh. Belagak blow on, pura-pura nggak tahu aja deh. Nggak bisa. Ada perintah dan larangan, konsekuensinya surga atau neraka, pahala atau dosa. Tuh, maka dari itu, ketika berhadapan dengan yang sifatnya insya, diperlukan skill. Skill dalam apa? Skill dalam mengelola kalam, memahami kalam yang bersifat insya. Nanti diolah oleh para ulama yang mengerti metodologi hukum, nama ilmunya usul fikih. Itu mesin penghasil hukum. Produk hukumnya namanya fikih. Mesin penghasil hukumnya namanya usul fikih. Kalau yang diteliti itu hadis, namanya mustalahul hadis. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak pada di pesantren, coba nanti sesekali tanya sama ustadznya. Ustadz, anak saya kalau di pesantren sini diajarin nggak ini ilmu yang namanya usul fikih? Kalau fikih mah di mana-mana, ya. Mustalah hadis, ustadz, diajarin nggak? Karena ada juga pesantren atau sekolah namanya keren-keren, kedengarannya keren banget. Begitu saya lihat ijazahnya, rapotnya, loh kok pelajarannya cuma PKN, bahasa Inggris, matematik, biologi, kimia, fisika, bahasa Indonesia, sastra Inggris. Duan di rosat syar'iyahi gaono piye toh. Ini anak masuk ke dalam lembaga Islam, sekolah Islam. Keren lagi, bayarnya mahal. Kalau memang mau dicetak jadi ahli kimia, saintis gitu, ya enggak usah di situ. Ya, di Pelita Harapan aja sekalian. Memang aslinya mereka mau mencetak jadi engineer, jadi teknokrat. Tapi kalau pengen anaknya jadi ulama, lihat apa yang dipelajari anaknya. Oh. Kenapa? Karena penting dalam rangka memahami kalam yang bersifat insya ini. Kama qala ahadu ahli ilm, kalamullah fillahi afdalu min kalamihi fi ghairih. Informasi tentang Allah tentu afdal dibandingkan dengan informasi tentang selain
Allah. Ini yang menguatkan pernyataan awal bahwasanya antar surah, antar ayat itu ada tafadul. Tafadul artinya beda level karena substansinya. وهذا التفاضل بين السور والآيات ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم فإن المتكلم به واحد وهو الله سبحانه ولكن باعتبار معانيه التي تكلم بها وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله بعضه على بعض كثيرة جدا. Jadi levelisasi ini bukan didasarkan atas siapa yang bicara. Kalau yang bicara mah semua juga pembicaraan Allah. Tapi substansi yang dibicarakan berbeda. Tentang apanya. Apa kandungannya. Disinilah perlunya tadabbur. Maka ini terkait dengan pelajaran bulan kemarin. Bahwa maksud dari diturunkannya Al-Quran bukan cuma sekedar bacaannya by bibir. Ya, apalagi pakai jurus Justin Bieber. Nama siapa itu Justin Bieber? Nama artis ya. Justin Bieber. Justin Bieber. Cuma di bibir saja. Tidak sampai ke hati. Kenapa? Karena untuk sampai ke hati, apalagi dari hati sampai ke amal, etata. Pentingnya tadabbur. Pertanyaannya buat masing-masing kita. Selama ini kita sudah puluhan tahun baca Al-Quran. Apakah baru sampai bibir, just in bibir, atau sudah sampai hati maknanya? Lalu dari pengertian maknanya, paham maknanya, kita mengamalkannya. Saya punya majelis khusus, namanya majelis tamat. Majelis tamat ini mulainya dari tilawah, kemudian pemahaman mufrodat dan ma'ani, baru kemudian tadabbur. Jadi komponennya adalah 3. Tilawahnya dulu, dibetulin. Ya, paham maknanya, tilawahnya salah juga bisa bikin dosa, Pak. Alhamdulillah dibaca gaya Jawa alhamdulillah. Duh, kamdu. Iya toh. Rabbil alamin dibaca gaya Purwokerto. Ngalamin. Saya ngajar 1 bulan. Padahal anak-anak remaja itu bukan orang tua. Di wilayah Cilacap, Purwokerto, Bobotsari, wilayah sekitar sana. Orang-orang ngapak, Bang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sebulan Ramadan udah selesai. Daurahnya dites, ngalamin lagi. Yo, bolak-balik ngalamin. Nggak tembus. Ya, ya. Ya gitu. Kalau beda pengucapannya, beda pula maknanya tuh. Dan kalau di dunia ruqyah, efeknya juga beda, Pak. Saya punya teman senior, namanya Pak Hartono Ahmad Jais. Ada yang kenal mungkin? Dulu waktu beliau masih sangat aktif menulis, orang tulisannya itu nabrak sana, nabrak sini kan. Salah satu yang ditabrakin siapa? Gus Dur. Ini zaman Gus Dur itu. IAIN yang kemudian berubah jadi UIN. Wah, itu bahasanya itu memang betul-betul tabrak sana, tabrak sini. Maka sangat tidak disukai oleh teman-teman NU.
dikirim santet, beneran disantet, disihir, bahasa syar'inya tuh kena sihir, sampai sakit beliau. Ya. Waktu sakit itu sempat nelpon saya, Ustadz bisa ruqyah saya. Saya bilang, antum Ustadz, enggak, ruqyah sendirilah. Saya pikir ya masih normal-normal aja, rupanya beliau sakit banget. Wah, kayaknya gaya saya bicara ini nggak pas, orang beliau lagi sakit banget beliau ngomongin begitu. Kan mestinya kan berempati. Ustadz sakit apa? Karena biasa gitu sama teman sesama dai. Saya pikir, oh, masa antum nggak bisa ruqyah sendiri? Ruqyahlah sendiri. Beliau ceritakan apa? Ana sudah berusaha ruqyah sendiri, Ustaz. Terus sampai ana pakai eh, rekaman masyayikh, ulama dari Al-Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi. Oh, Masya Allah. Terus apa yang antum lakukan? Itu kasetnya, recordernya ana taruh di perut ana tuh. Di atas perut ana tuh. Karena mau sakit sekali perut ana. Oke, terus apa efeknya? Nah, akhirnya bicaranya keilmuan. Bukan bicara sakit lagi jadinya. Karena antar ustadz ya, jadi bicaranya arahnya mana? Apa kata beliau? Ana dapatkan satu kesimpulan Ustadz. Jadi antar qori ini berbeda efeknya terhadap jin, terhadap syaitan yang menyerang kita itu. Ceritain Ustadz, yang tadinya dia mengeluh, hilang keluhannya, kita hibur dengan komunikasi itu. Gimana nih Ustadz? Ana pengen dapat juga nih inspirasinya apa. Kalau Ana datangkan kasetnya itu, waktu itu zaman kaset, ya. Kasetnya itu Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudhaifi yang baca, itu mantap. Tapi kalau Ana datangkan Hani Ar-Rifai, Hani Ar-Rifai itu yang lagunya itu suka nukik-nukik gitu, ya, itu beda, lemah efeknya terhadap syaitan. Oh gitu Ustaz. Nah, kemarin baru dapat informasi baru. Ada satu kelompok bapak-bapak belajar baca Al-Quran. Ternyata salah satu di antara mereka ini rupanya punya latar belakang dulu suka main ilmu-ilmu kesaktian. Jadi punya ilmu gitu. Begitu lagi baca Al-Quran dengan pelajaran tahsin, tilawah yang benar, langsung ngamuk-ngamuk, lompat-lompat, meraung-raung. Itu artinya apa? Pada tingkat huruf per huruf, ketika dibaca dengan benar, secara proper, sesuai dengan ilmu tajwidnya, makhrajnya benar, sifat hurufnya benar, tajwidnya benar, efeknya beda. Dengan asal baca asbun, temannya asmuni, asal bunyi temannya asal muni, beda. Nanti dalam metode tamat itu tilawah dulu dibeneri. Yang kedua, mufrodat, vocabsnya, kata per kata. Hubungan antar kata menjadi sebuah kalimat. Nah, kalimatnya kemudian dimaknai, baru kemudian masuk sesi tadabbur. Ketika tadabbur, di situ kita akan hasilkan poin-poin rekomendasi. Untuk paket 5 ayat ini, maka kita rekomendasikan untuk diri kita masing-masing. Amalkan ini, amalkan ini, amalkan begini. Dan itu sifatnya tematis. Karena tematis, Al-Quranul Karim itu tidak dipasang sesuai tema. Kadang dalam 10 ayat dalam satu halaman terdiri dari 3 tema. Nanti di lembar-lembar yang lain akan ketemu lagi dengan tema yang sama,
itu nanti terkait lagi. Begitu terus. Dan dulu metode para sahabat radhiyallahu anhum dalam menghafal Al-Quran dan menguasai Al-Quran itu seperti itu. Bukan seperti yang sekarang dijalankan di pesantren-pesantren, anak-anak menghafal 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, setelah lulus bubar hafalannya, paham pun tidak, hanya pelafalannya saja. Bahkan ada yang penting hafal, bacaannya kacau, nambahin dosa ya. Kalau kata mertua saya, kurang awak ini baca Al-Quran cawi-cawi, sama dengan ngomong jorok gitu. Kalau baca Al-Quran ngecok itu sama dengan ngomong jorok. Lanjut. Faqad sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu faddala minas suwari surat al-Fatihah. Wa akhbara annahu lam yunzil fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Qur'ani mithluha. Wa akhbara annaha ummul Qur'an. Salah satu bukti bahwa antar surah itu beda level, dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengunggulkan, menyatakan level surah Al-Fatihah adalah yang paling unggul, paling istimewa pada kategori surat. Jadi kalau kita kumpulkan semua surat dalam Al-Quran, jumlahnya berapa surat, Pak? 114. Bukan 141. 100 berapa? 14. Masih tetap segitu? Enggak, masalahnya kalau antum jalan-jalan ke Iran, itu bisa nambah, Pak. Iya, mereka enggak, kok 114 kurang banget gitu. Nyempil sedikit. Wah, ini Syiah. Ini Iran Israel nih. Urusannya. Ya, Iran Amerika nih. Nah, kita enggak ke sana. Maksudnya apa? Kita ahlus sunnah wal jamaah meyakini surat-surat dalam Al-Quran ini semua sudah lengkap, nggak ada yang kurang. Mereka aja yang bikin surat baru. Mushafnya namanya Mushaf As-Sadr, dari orang yang bikinnya, komposernya siapa? As-Sadr. Nah, nanti barangkali mau kulik gitu, lihat, mungkin Mbah Google kenal sama Mbah Sadr ini ya. Tapi kalau nggak ngulik juga nggak apa-apa, nggak penting juga, nggak bakal masukin kita ke surga. Tahu mereka itu ya. Fokus aja di sini bahwa Al-Fatihah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdal dari semua surah. 114 surah pada level surat, maka yang afdal adalah surah Al-Fatihah. Ya. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, saya langsung pada narasi utamanya. Nabi alaihi salatu wassalam berbincang dengan Ubay ibn Ka'ab. Ubay bin Ka'ab nih salah satu dari 2 imam tarawih yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an pada masa khilafahnya pertengahan yang kedua, 5 tahun yang keduanya. Ubay bin Ka'ab, yang keduanya Tamim Ad-Dari. Nah, kita tidak lanjutkan pembicaraannya tentang sholat tarawih panjang. Walhasil, dalam majlis di mana Nabi alaihi salatu wassalam sedang berbincang dengan mereka, salah satunya itu Ubay bin Ka'ab. Beliau bertanya,
Tahukah kamu surat apa yang paling afdal dari semua surat Al-Quran? Biasa, sahabat Nabi itu kalau ditanya kayak gitu, jawabnya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Sopan. Itu bukan karena tidak analis. Mereka analis banget. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, atuhibbu, maukah kamu an u'allimaka, aku ajarkan suratan, satu surah, lam yunzal fit taurati wala fil injili wala fil zaburi wala fil Qur'an misluha. Satu surah yang belum pernah diturunkan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, begitu pula di dalam Al-Quran yang semisal surat ini. Ya, ini paling istimewa. Kata Ubay, "Na'am ya Rasulullah." Tentu. Apa itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi alaihissalam menuntun, "Kaifa taqra'u fis shalah?" Bagaimana kamu baca Al-Quran di dalam salat? Semesti Ummul Quran, Al-Fatihah. Karena kalau disebut qiraah, bacaan dalam Al-Quran, konotasinya pasti Al-Fatihah. Kata Nabi alaihissalam, "Walladzi nafsi biyadih." Demi Allah yang menggenggam jiwaku, ma unzilat fit Taurah, wala fil Injil, wala fil Zabur, wala fil Quran misluha, wa innaha sab'un minal mathani wal Qur'anul azim alladzi u'tiduhu. Kalau disebut Al-Qur'anul azim secara mutlak, itu maksudnya Al-Fatihah. Dan isinya 7 ayat. Makanya para ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu pasti 7 ayat. Ya, pasti 7 ayat isinya. Walaupun realitanya para ulama berbeda pendapat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim merupakan awal surah Al-Fatihah atau bukan? Kita bedah dulu ya, supaya tidak bikin penasaran. Al-Fatihah itu semua ulama menyepakati atas dasar hadis ini, sab'un minal masani. Udah ditentukan 7 ayat isinya. Tidak ada perbedaan. Di surah lain bisa terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ini totalnya cuma 2300 berapa gitu. Ada yang mengatakan 6666 ayat kan gitu. Kenapa bisa begitu? Karena memang ada ayat yang panjang, sebagian ulama mengatakan ini ayat sebenarnya sekian ayat. Ayat yang pertama ini, kemudian keduanya, berikutnya ini, berikutnya ini. Pada Al-Fatihah semua sepakat, 7 ayat. Poin yang menjadi perbedaan adalah mulainya dari mana. Dan kalau mulainya tidak dari situ, berarti akhirnya di mana? Pendapat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim adalah awal surah Al-Fatihah. Dan itu pasti mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan oleh karenanya pula, teman-teman yang mengaku bermadzhab Syafi'i dalam hal ini mesti dibaca keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ayat ketujuhnya panjang seukuran 3 ayat yang lainnya atau 2,5 ayat yang lainnya. Betul? Ayat ketujuhnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, ini pendapat yang paling dominan dan mayoritas menyatakan iya seperti itu dan bahkan menginspirasi penulisan mushaf Al-Quran. Maka kalau kita buka mushaf Al-Quran, ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada pendapat yang berbeda dengan itu dan didalili dengan dalil yang sangat kuat. Oh, Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama. Itu bahkan bukan ayatnya surat manapun kecuali dalam surah An-Naml ayat ke-30. Mau dibuka boleh, surah An-Naml ayat 30. Itu adalah salah satu kalimat dalam pembukaan surat yang dilayangkan oleh Raja Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Ya, apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam dalam suratnya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nanti baca surah An-Naml. An-Naml artinya semut. An-Naml ayat berapa? 30. Jadi itu bukan awal setiap surah, bukan awal surah Al-Fatihah, melainkan jeda yang menunjukkan bahwa surah sebelumnya telah selesai dan setelah Bismillahirrahmanirrahim adalah surah baru. Dan juga salah satu kalimat dalam surah An-Naml yaitu pada ayat ke-30. Ini pendapat kuat juga, Pak. Dasarnya adalah hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtus salata." Aku bagi surah bernama surah As-Salah. Ya, salah satu nama dari surah Al-Fatihah adalah surah salat. Kenapa disebut surah salat? Karena itulah yang wajib dibaca di dalam salat. Surah yang lainnya gimana? Tidak ada kewajiban. Surah Al-Fatihah disebut surah As-Salah oleh Allah sendiri dalam hadis qudsi. Aku bagi surah As-Salah baini wa baina abdi, antara aku dan hambaku setengah-setengah. Sekarang pembahasannya nuansanya matematis. Kalau 7 dibagi 2 masing-masing dapat berapa? 3,5, 3,5. Dalam hadis qudsi itu kemudian Allah Azza wa Jalla memperjelas, mendetailkan. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, mana bismillahnya? Allah tidak hitung tuh bismillahirrahmanirrahim dalam surah itu. Langsung aja alhamdulillahirabbil alamin. Pada hadis lain, Nabi sendiri juga menyebutkan surah Alhamdu. Sebutannya surah Alhamdu. Tidak surah Bismillah. Karena diawalinya dengan Alhamdu, bukan dengan Bismillah. Dua indikator ini sangat kuat. Lalu bagaimana kalau ini tidak dimulai dengan Bismillah, melainkan mulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin? Muncul tanda tanya besar. Berarti tinggal 6 ayat dong.
Katanya tadi sepakat para ulama 7 ayat ini namanya Al-Fatihah. Para ulama kemudian menjawab. Di antaranya jawaban didapat dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan apabila hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Jadi ada dialog. Dalam Al-Fatihah ini, kita ketika baca Al-Fatihah dalam sholat, itu terjadi dialog sebenarnya. Kalau kita tadabbur, paham kandungan ini, kita nggak akan buru-buru. Nggak akan terjadi orang sholat 23 rakaat 7 menit. Seperti yang terjadi di Indramayu atau Cirebon itu. Al-Fatihah dibaca satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Tidak terjadi begitu kalau dia tadabbur. Apabila hambaku mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, Afna alayya abdi. Hambaku memuja-mujiku. Apabila hambaku membaca Maliki Yaumiddin, kata Allah, Majjadani abdi, hambaku mengagung-agungkan aku. Tuh, udah 3 ayat, Pak. Berarti Allah punya tinggal berapa? Setengah. Begitu masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi nisfaini. Pada poin inilah terjadi pembagian setengah-setengah antara aku dan hambaku. Perhatikan matematikanya. Jelas banget gitu. 3 ayat sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau kita perhatikan itu kan 2 kalimat. Iyyaka na'budu 1 kalimat. Ada kata wa dan. Coba kita dalam bahasa Indonesia. Kalau ada kata dan, berarti yang sebelum dan itu 1 kalimat, dan setelah dan adalah 1 kalimat tersendiri. Contoh kita dalam bahasa Indonesia. Saya dan Budi berangkat ke sekolah. Ingat pelajaran kita waktu SD. Saya dan Budi berangkat ke sekolah. Itu kan asal kalimatnya 2. Saya berangkat ke sekolah dan Budi berangkat ke sekolah. Sekarang ke bahasa Arab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu 1 kalimat. Iyyaka nasta'in 1 kalimat. Ditengahi oleh wa. Wa artinya dan. Oke. Sekarang kita lihat maknanya. Iyyaka na'bud. Betulkah itu 1 kalimat sempurna? Hanya kepadamu kami beribadah. Titik. Itu kan maknanya sama dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak kami ibadahi kecuali engkau ya Allah. Kan gitu. Iyyaka na'bud. 1 kalimat. Iyyaka nasta'in sekarang. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Artinya tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kehebatan, tidak ada kemenangan, apapun tidak ada kecuali karena pertolongan Allah. Maka iyyaka nasta'in itu selevel dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Makanya ada salah satu di antara ulama menjelaskan dalam satu kitabnya yang tebal, tebalnya 1,5 kali kitab ini. Yang dibahas cuma apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aja. Itu kan hakikatnya menjelaskan la ilaha illallah dengan la haula wala quwata illa billah. Nama kitabnya apa? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga pernah lihat.
Nama kitabnya Madarijus Salikin. Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Boleh di searching nanti. Sudah ada terjemahannya juga dalam bahasa Indonesia. Baik. Kemudian berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini setengah. Betul nggak nih kalau iyyaka na'budu itu miliknya Allah? Betul, karena ibadah itu hanya milik Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Pas sudah tepat tuh 3,5. Setengah berikutnya iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Siapa yang mohon pertolongan? Masa Allah kepada hambanya? Pastilah hamba kepada Allah. So, hamba sudah dapat setengah. Tinggal berapa? Tinggal 3. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi masalah ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin jadi satu ayat. Kan berarti cuma berapa? Tadi 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in keempat. Ihdinas siratal mustaqim kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim dan sampai akhir 6 dong. Kurang 1 dong. Nah, ini yang kemudian ditahlil. Dianalisis kemudian disolusikan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, pada dasarnya asalnya ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim itu sepadan dalam setiap rumpunnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Begitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin nih paling panjang sendiri. Ini ganjil nih. Stranger nih. Ini beda dari alur sebelumnya. Maka mereka yang berpendapat bahwa mulainya Al-Fatihah dari Alhamdulillahirabbil alamin, maka ayat yang terakhir itu sesungguhnya 2. Makanya ada yang baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu satu ayat. Kemudian awal ayat berikutnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh. Jadi yang terakhir itu 2 ayat. Nambah wawasan ya. Nah, supaya lebih efisien, saya tidak bacakan semua yang ada di kitab, tapi intinya itu tentang Al-Fatihah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau menceritakan tentang kandungan Al-Fatihah. Kita dengarkan. اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى ب3 أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة. Beliau menganalisa kandungan Al-Fatihah. Narasinya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah begini. Ketahuilah bahwa surah Al-Fatihah ini mengandung
hajat kita semua. Yang pertama, mengandung hajat kita untuk mengenal siapa Rob kita. Siapa sih yang kita ibadahi ini? Kalau kita kenal, jadi tenang. Bayangkan kalau seandainya seorang anak tidak kenal bapaknya siapa, emaknya siapa. Itu baru tingkatan emak bapak. Ini urusannya adalah Tuhan yang menciptakan dia, yang menanggung jawab hidup dia. Kalau bapak ibu mungkin tidak mau tanggung jawab, bisa jadi diadopsi oleh orang lain. Tapi kalau Tuhan kita tidak mau nanggung jawab kita, Tuhan mana yang mau nanggung jawabin kita? Ya. Jadi hidup ini perlu ada kejelasan penanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memproklamirkan bahwa hanya Dia yang menanggung jawab hidup kita. Maka di dalam Al-Fatihah Allah memperkenalkan diri Rabbul Alamin yang pertama. Yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga haknya Dia untuk diibadahi. Itu sudah tauhid rububiyah, al-asma was sifat, dan tauhid uluhiyah. Selesai urusan tauhid. Hajat yang paling utama dalam hidup ini adalah mengenal siapa yang kita ibadahi dan kita tauhid dalam ibadah kepadanya. Jelas. Kita punya kejelasan di sisi itu. Ila anqal. وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها وتفرد الرب تبارك وتعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق وكون حكمه بالعدل وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Fatihah ini, di antara kandungannya adalah memperjelas kemana arah kita. Jadi dari mana kita berasal dan kita nanti mau kemana. Berasalnya dari Allah, Allahnya Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Nanti baliknya kemana kita dalam hidup ini? Apa mau di sini terus? Capek terus. Capek Pak hidup ini Pak. Tanya sama teman-teman kita yang umurnya sudah 60 tahun lebih. Itu overseket aja pinggang sudah sakit. Apalagi kalau sudah 60 tahun ke atas. Kepala sering senut-senut. Yang darah tinggi lah, yang diabetes lah, yang apalah. Capek hidup ini. Betah hidup capek terus begini kan? Nggak bisa. Kita harus kembali. Cuma ketika kita kembali pulang kampungnya jangan salah jalan. Karena cuma dua jalan toh. Surga atau neraka. Nggak ada tempat kontrakan di tengah-tengah tuh nggak ada. Ini surga, ini neraka. Kalau nggak dapat surga ada nggak tempat kontrakan? Jangan sampai masuk neraka. Nggak ada. Kalau nggak surga berarti neraka. Kalau neraka surga. Cuma dua tempat itu aja. Fahadainahun najdain. Kata Allah Azza wa Jalla. Kami beri petunjuk dua jalan. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir juga silahkan. Yang mau ke surga monggo, yang mau ke neraka ya pilihannya sendiri. Jadi kedua ada kejelasan kemana arahnya. Dan berarti kita diberi pilihan. Di situ kita tidak dipaksa. Manusia tidak dipaksa. Kemudian kandungan ketiga.
Wa tadammanat isbatan nubuwat min jihatin adidah. Yang ketiga adalah penetapan tentang nubuwah, bahwa hidup ini yang berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah harus dengan jalan. Jalannya siapa? Jalannya para nabi. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalan yang lurus tuh buka surah An-Nisa ayat 69. Bapak bisa buka surah An-Nisa ayat 69. Apa kata Allah? Pak Farhan sudah dapatkah? 69. Apa itu bunyinya? Surah An-Nisa. Ya, ya. Dia itu alladzina an'amta alaihim dalam surah Al-Fatihah. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah tuh? Para nabi. Para nabi, para siddiqin, syuhada, salih. Nah, itu dia. Jadi kenal Allah sebagai sumber kehidupan yang kita ibadahi, kenal kita bakal kemana berakhir, dan kenal bagaimana jalannya menuju ke sana. Jalannya menuju ke sana adalah lewat petunjuk para nabi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu orang-orang yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla telah diberi nikmat? Dalam surah An-Nisa ayat 69 tafsirnya. Jadi antar ayat itu tersambung, Pak. Ayat ini apa maksudnya? Kalau kita bertanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus ya Allah. What is jalan lurus? Apa itu as-siratul mustaqim? Deep learningnya, ya. Jadi harus deep learning. Kalau tadabbur nanti dapatnya deep learning. Belajar secara lebih mendalam. Jangan lewat begitu aja. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Ya sudah, lurus. Masuk tol. Tol aja nggak lurus, Pak. Ya, yang dimaksud jalan lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat ya Allah. Macam mana orang yang telah diberi nikmat tuh? Apa artinya orang kaya? Yang mobilnya ada 7, ya punya rumah 7, istri 4, anak 17, depositonya 7 triliun. Apakah itu maksudnya? Oh, ternyata bukan. Ternyata yang dimaksud alladzina an'amta alaihim adalah surah An-Nisa ayat 69. May yuti'illaha war rasul, barang siapa menaati Allah dan Rasul, faulaika, mereka itulah yang ma'alladzina an'amallahu alaihim, yang akan hidup bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim. Tuh, jelas ya. Ini secara ringkas, ringkasnya aja udah panjang begini ya. Sekarang jam berapa dulu? Kita tanya sama jam yang sehat. Jangan 16.49. Kita masih punya waktu 1/4 jam untuk lanjut. Boleh dilanjut atau mau tanya jawab saja? Lanjut, beneran. Kalau lanjut, kita sudah masuk ke bab ayat kursi dan surah Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Fatihah sebagai yang paling istimewa dari semua surat, 114 surat.
pentolannya Al-Fatihah. Nah sekarang kalau pada skala ayat, berbeda para ulama menyebut. Ada yang kalau versi Indonesia kan selalu disebut 6.666 ayat. Nggak tahu itu cocok logi atau bukan. Kenapa kok 666 nah, gitu ya? Kenapa? Apa mereka itu angkatan 66 gitu? Angkatan Pak Jenderal Ahmad Yani misalnya gitu. Angkatan 66 atau ada tendensi apa gitu? Kita nggak tahu. Karena ada juga yang menyatakan lebih dari itu, 7.000 sekian. Ada yang menyatakan kurang dari itu. Terlepas dari perbedaan pendapat, ini lebih atau kurang atau cuma sekian ribu ayat. Yang jadi fokus kita kali ini adalah mana di antara semua ayat dalam level per ayat yang memiliki keunggulan di atas semua ayat yang ada. Ayat itu kan ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang super panjang. Yang super panjang di mana? Di surah Al-Baqarah ayat berapa? 286 apa 2 apa 3 ayo. 286 itu terakhirnya. 283 itu pleset 1. 282. Enggak ada yang dapat hadiah jadinya. Saya sendiri yang dapat hadiah. 282. Ayat apa itu ya? Ayat utang piutang. Jaminan. Borg. Bahasa Belandanya ya. Borg. Itu. Kalau kita minjemin, temponya sampai kapan? Harus ada saksi dan ditulis. Itu dasar ilmu administrasi ekonomi. Dicatat, tidak dicatat ya lupa. Akhirnya apa? Karena tidak dicatat, jadi lupa, tidak ada pula saksi, tidak ada pula bukti. Apa yang terjadi? Awalnya cuma urusan 1.000, 2.000, bisa sampai bunuh-bunuh ibu. Kenapa? Selisih. Orang kalau sudah berselisih urusan harta, itu bisa sampai bunuh-bunuhan. Tuh. Itu ayat super panjang. Tapi apakah itu yang afdal? Ternyata tidak. Ubay bin Ka'ab ditanya lagi oleh Nabi SAW. Ubay bin Ka'ab itu namanya Ubay. Nama bapaknya Ka'ab. Tapi orang Arab itu terbiasa memanggil seseorang itu dengan kunyah. Kunyah itu apa? Sebutan seseorang dengan abu atau ummu. Atau kalau dia ke atas namanya ibnu atau bintu. Jadi dinisbatkan kepada siapa? Kalau kita misalnya, saya punya anak Aufa. Saya Abu Aufa. Itu namanya kunyah. Kalau nama saya Syekh Mudrika. Begitu. Pak Farhan. Abu apa Pak Farhan? Abu Kahfi. Abu Kahfi. Biasanya anak laki-laki pertama. Boleh saja ke anak perempuan. Memang anaknya semua perempuan misalnya. Ya, Abu Aisyah misalnya. Tidak masalah. Itulah namanya kunyah. Nah, Ubay bin Ka'ab ini namanya Ubay. Kunyahnya Abul Munzir. Maka Nabi SAW menyebutnya Abul Munzir. Wahai Abul Munzir. Apa itu ayat yang paling istimewa dari semua ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim? Biasa. Beliau jawaban awalnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi Nabi terus mendesak. Diulang lagi pertanyaan itu. Oh berarti ini Nabi betul-betul mempersilahkan saya yang jawab.
Dari semua yang hadir itu, Ubay bin Ka'ab yang ditunjuk untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia adalah orang sangat istimewa dalam ilmu Al-Quran. Dalam penguasaan tentang Al-Quran. Udah, kalau bahasa Betawi, udah lu aja yang jawab. Udah jawab aja, kenapa? Kan gitu. Jawab Abul Munzir. Apa itu ayat yang paling afdol dari semua ayat dalam Al-Quran? Baru beliau jawab. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dan seterusnya. Ayatul Kursi. Mari kita bedah sekarang Ayatul Kursi. Oke? Kita masih punya waktu toh? Ayatul Kursi. Hafal semua kan? Yo. Tanpa lihat mushaf, insya Allah udah hafal ini mah. Wiridan kita tiap hari ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai akhir itu ada 5 al-asma'ul husna. Coba aja cari. Ada al-asma'ul husna. Dan setiap isim di antara al-asma'ul husna mengandung sifat. Berarti ada 5 sifat. 5 nama, 5 sifat. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Diawali dengan al-asmaul husna, ditutup dengan al-asmaul husna. Allah, al-hayyu, al-qayyum, al-ali, al-azim. 5. Dan setiap ayat berikutnya memperjelas ayat sebelumnya. Allah perkenalkan dirinya dulu kepada kita. Dia adalah Allah. Namanya Allah. Maka satu-satunya nama yang tidak boleh disandang oleh selain Allah itu adalah Allah. Kalau tiba-tiba muncul ada orang namanya, namamu siapa? Allah. Wah, tidak boleh. Harus ada awalannya. Abdullah, Rahmatullah, Hibatullah. Nggak boleh juga nama Waladullah, ini anaknya Allah. Ngaku-ngaku. Lam yalid walam yulad kok. Nggak pernah beranak dan tidak pernah juga dilahirkan. Kok bisa-bisanya ada orang bilang Waladullah. Kayak orang Kristen mengatakan apa? Isa adalah ibnullah, anaknya Allah. Orang Yahudi juga begitu. Ngaku-ngaku. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami orang-orang Yahudi, Bani Israel ini. Kami ini anak-anak Allah. Dan para kekasih Allah. Makanya Allah sebutkan berikutnya. Kalau memang kalian anak-anak dan kekasih Allah, kenapa Allah masukkan kalian ke neraka? Itu hal lain ya. Kembali ke ayat kursi. Al-Hayyu yang memiliki kehidupan yang sempurna. Kita semua juga punya kehidupan. Sekarang kita lagi hidup di dunia. Tapi kehidupan kita tidak sempurna. Ada senang, ada sedih, ada kaya, ada miskin, bahkan ada orang pesimis dan frustrasi, bunuh diri, menenggak. By God. Ya. Bye-bye dan has gone. Ada yang begitu. Tapi bagi Allah kehidupan itu sempurna. Tidak ada kekurangannya. Bukan hanya hidup sendiri, tapi Al-Qayyum. Al-Qayyum berarti menanggung jawabi hidup yang lain. Makanya dia adalah Rabb,
Selain Rob adalah Al-Alamin. Dia adalah Al-Qayyum. Yang lainnya yang ditanggung jawabi. Semuanya dalam tanggung jawab Allah. Allah sudah menciptakan dan Allah bertanggung jawab menghidupi. Telah menghidupkan dan bertanggung jawab menghidupi. Jam 5. Lanjut dulu kah? Boleh ya? Boleh. Kenapa nggak boleh? Bukti bahwa Allah adalah pemilik kehidupan yang sempurna. Dan dia yang menanggung jawab kehidupan yang lain. Kalimat berikutnya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tuh tidak akan pernah terkena kantuk apalagi tidur. Kita bangsa pelor nempel langsung lor molor. Ya. Nempel bantal langsung. Apalagi duduknya di majelis ilmu. Apalagi seandainya orangnya banyak. Punya andalan. Yang lain juga pada ngantuk, biarin apa. Gitu. Bahkan ada orang yang di luar majelis melek. Begitu di majelis, subhanallah. Ini adalah tempat strategis untuk menitipkan kelopak mata. Ya, alhamdulillah saya lihat di sini kok nggak ada yang ngantuk. Padahal saya yakin udah pada makan siang kan. Oke. Itu menunjukkan bahwa Allah punya kehidupan yang sempurna. Hidupnya tidak ada ngantuknya. Jangankan Allah ya, kita lihat makhluknya ya. Orang menyifati baterai namanya alkalin dan energizer itu. Apa dia bilang? Tidak ada matinya, dia bilang gitu. Nggak nge-lag kan? Itu klaim kan, walaupun itu klaim sebenarnya kan. Hanya klaim aja. Tapi menunjukkan apa? Bahwa kehidupan yang sempurna tuh, yang ndak ada ngantuknya, ndak ada ngelegnya, ndak ada tidurnya, ndak ada matinya. Kan yang namanya an-naum itu akhul maut. Tidur itu adalah saudara kembarnya mati. Lanjut. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Berikutnya, bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah menanggung jawab hidup kita? Kan kehidupan kita ini punya kebutuhan banyak. Kita butuh istri, kita butuh anak, kita butuh kendaraan, pakaian, ya, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lain. Kalau dulu namanya itu apa? Harta, tahta dan wanita. Kalau sekarang lebih dari 3 tak. Harta, tahta, wanita, Toyota, kuota. Jangankan kita ya, itu anak tukang pulung. Dia lebih baik tidak dikasih jajan daripada nggak dikasih kuota. Itu anak tukang pulung. Bawa-bawa sama bapaknya pakai gerobak gitu kan. Di tengah gerobak dia main pakai kuota itu. Betapa kebutuhan orang zaman sekarang terhadap kuota itu. Udah ngalah-ngalahin kebutuhan terhadap sarapan pagi. Kita punya banyak kebutuhan. Kalau Allah tidak maha kaya, nggak bisa memenuhi kebutuhan kita. Maka kalimat berikutnya apa? Setelah wala naum, lahu, miliknya lah. Dan kalimat lahu itu dalam ilmu sastra Arab, ilmu ma'ani, mengedepankan yang aslinya diakhirkan. Mereposisi, menjadikan yang posisi aslinya itu di belakang, dikedepankan untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa hanya milik Allah lah. Jadi kalau menerjemahkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard,
Asal kalimatnya itu kalimatnya susunannya itu aslinya adalah ma fis samawati wa ma fil ard lahu. Semua yang di langit dan di bumi miliknya. Sekarang dibalik, miliknya lahu, maka menerjemahkannya harus hanya miliknya lah. Begitu Pak. Cara menerjemahkannya itu. Kenapa? Karena dalam sastra Arab disebutkan bahwa jika posisi yang asalnya mestinya di belakang, lalu kok dikedepankan, itu menunjukkan pengkhususan. Hanya miliknya lah semua yang di langit dan yang di bumi. Oh, pantas bisa menanggung jawabi semua yang ada di langit dan di bumi. Orang semuanya milik Allah. Saya punya anak 9. Yang menciptakan Allah. Ya, ya enggak apa-apa anaknya 9. Enggak apa-apa. Saya enggak maksa Allah ngasih 9. Allah yang kasih 9. Sampai kami dalam keluarga itu bisa bikin kesebelasan, Pak. Kalau ada lapangannya yang cukup, mana keluarga lain yang anggotanya jadi 11? Suami, istri, 2 kan? Ya, suami dengan istri, 2. Anak 9 jadi 11. Kalau lahir satu lagi itu bisa jadi wasit. Atau tukang ambil bola. Jadi, ini logikanya jelas, sistematis sekali disusun tuh. Narasi yang ada dalam ayatul kursi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Berikutnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan rekomendasi KTBLC syafaat. Syafaat itu apa? Rekom, Pak. Kalau Bapak pengen jadi menteri, perlu rekomendasi dari pimpinan partai misalnya kan gitu, itu namanya syafaat. Kita pengen masuk surga, tapi amal kita ini tidak kompatibel dengan surga. Tidak sepadan banget, amal sedikit, dosa banyak, pengennya surga. Perlu syafaat tuh namanya. Kasih syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Itu syafaat. Jadi syafaat itu macam rekomendasi. KTBLC zaman Pak Harto dulu. Begitu. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, siapa yang berani memberikan syafaat, rekomendasi, kalau tidak diizinkan oleh Allah? Itu berarti kekuasaan mutlak. Hanya milik Allah. Yang lain tidak ada punya kuasa. Maka untuk mengabulkan doa siapapun, Allah tidak perlu yang namanya ordal. Dan ini adalah bantahan telak untuk kaum sufi. Kaum sufi itu dalam pola ibadah dan doa mereka kepada Allah itu seakan-akan ada hubungan antara orang yang disebut tanda kutip wali itu sebagai ordalnya Allah. Tahu ordal ya? Ini bukan hanya bahasanya Pak Anies Baswedan ini. Ordal. Bayangin, orang kirim Al-Fatihah sak kontainer kepada Sunan Gunung Jati misalnya, ila hadratis Sunan Gunung Jati Al-Fatihah. Berharap Sunan Gunung Jati nanti memberi syafaat kepada orang itu supaya hajatnya terkabul. Ila hadratis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah. Kirim satu kontainer Al-Fatihah. Biar apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nanti ngajukan proposal kita kepada Allah. Ya Allah, ini proposal orang ini bagus. Oh ya udah, terserah kamu aja, Dir. Abdul Qadir. Terserah kamu aja deh, kalau menurut kamu itu bagus, bagus, kasihlah dia. Kan nggak ada begitu. Hubungan kita kalau mau minta, minta langsung kepada Allah. Kata Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Mau minta, minta langsung kepada Allah. Minta tolong langsung kepada Allah. Gak usah datang-datang ke kuburan tepuk-tepuk nisannya itu. Bah,
Ini cucumu ini lagi susah. Mintakan kepada Allah. Orang udah mati suruh minta kepada Allah. Nggak masuk di akal. Kecuali akalnya orang gila. Ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah yang tahu yang sudah maupun yang akan datang. Yang ada di hadapan maupun yang ada di belakang. Ini menunjukkan penguasaan data. Orang-orang kafir meyakini the data is the power. Siapa yang menguasai data, dia yang akan punya power. Kalau kita merujuk pada ayatul kursi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan sebaliknya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kalau hamba-hambanya, siapapun selain Allah, tidak akan menguasai sedikit pun dari data. Data ini informasi, ilmu, substansi masalah. Tidak ada yang bisa menguasai sedikit pun kecuali sekedar apa yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat lain, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kalian tuh dikasih ilmu itu cuma dikit. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas semua orang yang diberi ilmu ada lagi yang lebih berilmu. Begitu. Sampai Nabi Musa alaihissalam dipaksa untuk mengakui bahwa ternyata di muka bumi ini ada orang yang lebih alim dari kau Musa. Siapa dia ternyata? Tidak terkenal orangnya. Khadir. Yang orang bilang Nabi Khidir. Namanya Khadir. Itu kenapa? Karena memang Allah Azza wa Jalla penguasa semua data, semua ilmu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya meliputi seluruh langit dan bumi. Nah, baru bicara tentang makrokosmos ini. Ternyata bumi yang kita tempati segini besarnya, menurut Allah partikel kecil. Kan ada bumi, ada langit toh. Anggap luasnya sama, karena memang dulunya rotqad. Ya, dulunya asalnya ketika proses penciptaan dalam 6 hari. 6 hari, tapi kan perhitungan Allah harinya sama dengan bisa 50.000 tahun. Ada yang 1.000 tahun, ada yang 50.000 tahun. Dulunya bumi dan langit ini nyatu. Lalu dipisahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, gitu. Jadilah langit dan bumi. Kursinya di mana? Kursi yang dimaksud adalah tempat kaki Allah berpijak. Allah berdiri, Allah duduk, Allah semaunya. Mau berdiri, mau duduk, mau turun, mau naik, terserah Allah. Bukan kita yang menentukan. Wah, Allah lagi duduk ini, lagi termenung, ya, lagi mikir-mikir. Gak ada begitu. Makanya kalau ada hadis tentang Allah turun ke langit dunia, sudah yakini saja. Bagaimana turunnya? Tidak perlu dipertanyakan. Tentang zatnya saja kita tidak mungkin bisa menguasai. Maka wala yuhituna bi syai'in min ilmih. Kita semua manusia ini tidak ada yang bisa menguasai sedikit pun dari ilmu Allah. Kecuali sekedar apa yang Allah kasih tahu. Allah sharing ilmunya itu kecil saja. Apalagi berkaitan dengan sifat-sifat Allah, tentang zat Allah yang maha besar, maha tinggi, kita nggak akan bisa menguasai itu. Nggak bisa dikulik poin itu. Maka Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy-Nya. Allah duduk di atas singgasananya. Tempat
kaki Allah berpijak namanya kursi. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan perbedaan luasan kursi Allah dengan langit dan bumi ini. Maka jika langit dan bumi ini dijadikan satu luasannya, kemudian dilemparkan di atas kursi Allah Azza wa Jal, hanya semacam satu cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Susah mengimagine itu. Gimana bayangkan coba. Ini langit dan bumi segede gede. Ya. Kita kalau jalan dari poin ini sampai nanti balik lagi muterin bumi misalnya, mungkin bisa 70 tahun misalnya. Seluas itu. Tapi dalam dimensi Allah Azza wa Jal, itu cuma sebutir di tengah padang pasir. Nah, kursinya Allah dibanding arasnya semacam itu pula. Gimana coba logika kita mau ngulik ke situ? Sampai gila, kagak bakal nyampe. Jadi kagak usah. Sampai puyuh buntutan kita kagak bakal dapet itu. Rumusannya seperti apa coba? Panggilan Einstein kembali, nggak bakal nyampe matematikanya. Karena memang ini bukan ranahnya logika. Yakini bahwa Allah maha besar, maha luas, maha tinggi, tidak akan bisa dicapai oleh makhluknya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Langit dan bumi dalam tanggung jawab Allah. Dijaga oleh Allah. Mataharinya nggak bakal bersehelo dengan bumi. Mataharinya panas. Bumi butuh panas. Tapi coba kalau bersenggolan, 5 menit aja kebakar semua kita. Tapi Allah tidak jadikan itu bersenggolan. Masing-masing pada porosnya. Kecuali nanti ketika kiamat terjadi, Allah memang mengizinkan terjadilah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi bergoncang keras. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Isi bumi, perut bumi termasuk mayit-mayit yang sudah terkubur sebelumnya tersemburat semua keluar. Ya. Pada saat itu hanya orang-orang yang jahat, orang kafir, orang musyrik, hanya itu saja yang masih hidup. Mereka bertanya, apa ini nih? Qulal insanu malaha. Bumi yang kasih tahu, yauma idzin tuhadditsu. Mereka yang kasih tahu. Anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Rabbmu memerintahkan kepada bumi, goncang, bergoncanglah. Idza syamsu kuwirat, mataharinya digulung. Mati sudah. PLN udah nggak berfungsi. Matahari aja sudah digulung. Kuwirat. Jadi sekarang matahari itu kayak lembaran, Pak. Nanti digulung. Bagaimana langitnya? Idza samaun fatarat. Idza samaun syaqqat. Langitnya nanti robek-robek. Maka makhluk-makhluk langit ini pada turun. Buminya udah hancur, goncang, atasnya robek-robek, hujan terus berpuluh-puluh tahun. Nanti kekeringan berpuluh-puluh tahun. Baru ditiupkan sangkakala yang kedua. Kalau tadi sangkakala pertama oleh Israfil, sangkakala yang kedua oleh Israfil, kembali nanti baru dihidupkan tuh. Tapi masing-masing tidak ada lagi pakai baju. Dan kembali seperti saatnya kita belum dikhitan. Asli gelondongan manusia. Ini pembicaraan tambah panjang nanti keburu maghrib. Boleh kita masuk tanya jawab ya. Tafadhal yang mau bertanya.
Ya, silakan Pak Farhan. Hmm. Tafsir. Hmm. Sekaligus. Ya. Ya. Memang perbedaan pendapat antara ulama soal Bismillah itu awal Al-Fatihah atau bukan, beda bab dengan bagaimana membacanya. Ketika kita membacanya di dalam sholat, itu merujuknya kepada sunnah Nabi. Sedangkan permasalahan ini posisinya ayat pertama atau tidak, ini ayat ke-6 dan 7 atau ayat ke-7 saja. Seperti yang saya uraikan tadi, itu dua hal yang berbeda, dua fenomena yang berbeda. Dalam sholat kita mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sebuah kemestian yang tidak bisa dipungkiri. Karena kalau mau sholat, kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku bagaimana aku sholat. Itu panduannya. Mau siapapun, mau mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali, mau pendapatnya berawal dari bismillah atau bukan, itu lain masalah. Tapi ketika dia mulai sholat, maka kembali rujuklah kepada bagaimana Nabi mencontohkan. Ya, jelas Pak. Karena Nabi mencontohkan bahwa ketika membaca bismillah itu tidak dikeraskan. Tentunya dalam poin ini Pak, sebenarnya bukan satu pendapat. Kenapa ada perbedaan pendapat tentang bismillah? Nah, kita buka poin ini. Kenapa ketika baca bismillahirrahmanirrahim ada yang wajib mengeraskan, ada yang tidak mengeraskan sama sekali, tidak membacanya sama sekali seperti mazhab Maliki. Kemudian ada yang mengatakan dibaca tapi tidak dikeraskan. Berarti di sini ada tiga kategori ya. Yang pertama dikeraskan dan wajib dikeraskan. Bahkan menganggap bahwa itu kalau tidak dibaca sama dengan tidak sholat, batal sholatnya. Yang kedua, ada yang tidak baca sama sekali. La keras walasir. Nah, yang ketiga ini baca sih baca, tapi tidak dikeraskan. Ini kenapa muncul? Sekarang kita bayangkan kita sedang berada di alam zaman Nabi alaihissalam. Ada mic nggak? Nggak ada mic toh? Nggak ada speaker waktu itu. Data toa. Kalau misalnya itu Masjid Nabawi, misalnya luasnya katakanlah 2 kali masjid ini misalnya. Dan beliau sholat. Katakanlah maghrib, isya, subuh beliau mengimami. Bagi orang-orang di soft pertama, dengan mudah dia mendengar apa yang beliau baca. Tapi bagi orang-orang yang pada barisan ke-5, ke-10, apalagi wama ba'daha, setelah itu, kan belum tentu dengar toh. Makanya berbeda-beda informasinya. Yang dari depan sini dia bilang, aku dengar, Nabi baca. Karena dengarnya itu lebih keras dibandingkan dengan yang sana, dia berpendapat baca. Itu. Bagi yang sebelah sana dia bilang enggak baca. Tapi benang merahnya dari dua pendapat yang bersilangan ini berarti pasti yang tengah-tengah dong. Kalau kita bayangkan kita berada di zaman itu, kita berada di situ. Berarti pendapat yang paling pertengahan pas
kenapa kok ketika selain bismillah mereka yang di ujung dengar, tapi ketika bismillah mereka nggak dengar? Menunjukkan bahwasanya memang Nabi baca tapi tidak dikeraskan bismillah itu. Disitulah pembedaan antara bismillah ketika dibaca bismillah dengan ketika alhamdulillahirabbil alamin. Karena ada yang menceritakan beliau hanya dengar bahwa Nabi baca alhamdulillahirabbil alamin karena memang dia jauh. Bisa di aneh ya, bisa diserap ya. Nah, itulah kalau kita ngaji pakai model deep learning. Dalemin. Imagine that you are over there. Kita berada di sana pada saat itu bersama Nabi. Ya, Mbak Ferry. Yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Farhan tadi itu adalah kata dasarnya itu adalah ayat Al-Fatihah 7 ayat. 7 ayat. Ada imam yang membaca tidak membaca Al-Fatihah. Tetapi tidak membaca bismillah. Tetapi surat terakhirnya, ayat terakhirnya itu dibaca langsung full. Karena kan tadi ada Ustaz menguraikan, ya. Ternyata ada pecahan di terakhir surat tadi itu. Ya. Menjadi 2. Begitu kira-kira Pak. Itu yang bagian dari maksud. Ya. Itu yang belum dijawab. Ya. Artinya beliau mengambil salah satu dari 3 mazhab ini. Ya. Dia tidak baca bismillah. Ya kan? Baca sir tapi itu tadi tidak baca ya. Kata beliau dia tidak baca, tapi kok giliran ayat terakhir kok jadi 1. Nah ini saya tambahkan. Itu terkait dengan tata cara baca dalam qiraat. Kan ada qiraat sab'ah, qiraat asyarah. Dalam bacaan Hafiz. Hafiz an Asim, yang imamnya itu Imam Hafiz, ngambil riwayatnya dari Imam Asim. Dan ini yang banyak dipakai di Indonesia. Mereka punya aturan. Kalau ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu jangan disendirikan. Kenapa? Karena kasroh. Ghairi. Awal pembacaan tidak boleh bermula dari kasroh. Ini izin. Sama saya? Nyambung nggak nih? Fokus ya. Oke. Kan kalau kita memulai baca setelah berhenti sebelumnya, aturannya dalam pembacaan riwayat Hafiz itu tidak boleh bermula dari kasrah. Ghairi. Makanya mereka karena memakai riwayat Hafiz, ya, mereka membacanya langsung jadi 1. Kalaupun itu misalnya tidak kuat nafasnya, maka mereka baca begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Diulang dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini memang sudah lintas disiplin ilmu. Oke. Dengan penjelasan dari Pak Ferry ini, kita harus bicara nyebrang disiplin ilmu ke ilmu qiraat. Dalam ilmu qiraat, maka bacaan dengan riwayat Hafiz tidak boleh bermula dari yang berkasrah. Ghairi. Misalnya, harus dari yang sebelumnya. Maka di sini, dalam pemilihan bagaimana baca, tetap saja dia akan kembali ke kaidah bacanya riwayat Hafiz, memulainya nggak boleh dari yang kasroh. Jadi itu masalahnya, dasarnya dari situ. Tapi kalau kita bicara tadi masalah pendapat, madhab, ya, dibaca dengan keras atau tidak,
atau tidak dibaca sama sekali, ya, itu adalah fikih. Disiplin ilmunya fikih. Gitu. Disiplin ilmu kiroat beda lagi. Ketika ini yang jadi imam mungkin dia banyak lagi banyak belajar tajwid dan dia ngikuti Imam Hafiz an Asim riwayatnya, maka kaidahnya seperti itu. Tidak boleh mengawalinya dari kasrah. Jadi itu masalahnya. Tapi bolehlah ditanya beliau, antum sebenarnya baca nggak sih Bismillahnya? Aneh baca pak. Ya berarti kan bukan sir ya. Ya. Oke. Jelas ya? Ada lagi? Mana? Oh iya. Namanya siapa antum? Anak lupa nama antum. Hah? Oh Abu Hanif itu pun ya. Nama antum sih. Surono apa siapa gitu. Rinto. Oh, tapi nggak harap kan? Iya dah. Lanjut. Ma'ani. Habis itu makna. Iya. Tadabur. Iya. Iya. Oh gitu. Itu majelis lain ya. Tidak di dalam majelis ini. Jadi bulan kemarin kalau nggak salah saya sempat melemparkan sebuah gagasan bahwa selama ini banyak sekali orang belajar tahsin, tilawah, bahkan tahfidz. Tapi hemat saya kok nggak sampai-sampai ya orang itu kapan memahami Al-Quran. Gimana mau mengamalkan? Saya menawarkan satu metode yang memang saya pelajari, memang polanya sahabat dulu begitu gitu. Yaitu mengambil beberapa ayat yang memang dalam satu tema itu bacanya gimana, memahaminya gimana, kemudian sampai mengamalkannya. Nah, dalam satu majelis, katakanlah 1 jam, 1,5 jam, ini bukan di majelis ini, karena majelis ini kan kajiannya ini yang sudah kita tetapkan. Itu di majelis lain, bisa di masjid ini, mungkin kalau bapak-bapak punya masjid lain kita bisa adakan di masjid lain, itu beda majelis gitu. Atau di rumah juga boleh, atau mau ambil kelas yang ada papan tulisnya dan apa, ini memang jadi agak setengah formal kayak kuliah jadinya gitu. Tapi ini hasilnya luar biasa kalau itu dilakukan. Ambil misalnya Al-Fatihah kan 7 ayat. Kita akan reteli itu kata per kata. Bacanya gimana? Maka ada sesi tilawah. Dibenerin bacaannya. Wah ini sampai 1 jam kayaknya nggak selesai deh Ustadz. Cuma baca doang. Ya nggak apa-apa. Itu pencapaiannya. Alhamdulillah. Berarti nanti majelis berikutnya kita baru mulai memahami kata per katanya. Dari kata per kata saja akan tergambar maknanya. Apalagi sampai pada maknanya. Kata, makna. Dari kata per kata, kalimat per kalimat, menjadi ayat per ayat, dan seterusnya. Tapi itu dalam satu paket, misalnya, kalau Al-Baqarah tuh, mulai dari ayat 1 sampai 5, atau digabung dengan ayat ke-6. Kalau mau satu tema, misalnya 1 sampai 5 saja. Kalau mau cross, langsung misalnya 1 sampai 5, cross dengan ke-6. Karena 1 sampai 5 itu muttaqin, mukminin, yang ini kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Nanti mulai ayat ke-7 sampai ayat ke-19 satu tema. Wih, panjang. Maka kadang-kadang majelis itu hanya membahas 1 ayat. Kadang majelis itu membahas 5 ayat.
Kadang dalam satu majelis itu satu halaman padahal satu ayat. Tergantung temanya. Ketika paham secara tematis, hafalannya pun di situ nggak apa-apa. Sebelum itu hafal, kita nggak usah berkutik kemana-mana dulu. Begitu dulu zaman sahabat Nabi. Sebelum menguasai yang ini, jangan pindah ke lain dulu. Sekarang dalam sistem pendidikan modern, metodologi itu namanya mastering method. Mastering method. Tema per tema, masalah per masalah, dikuasai dari berbagai sisi. Dengan cara seperti itu, dulu sahabat Nabi yang umurnya udah kayak bapak-bapak ini, kan mereka masuk Islam bukan anak-anak remaja. Tapi kok pada hafal Al-Quran? Bisa begitu. Caranya begitu. Dan bukan hanya hafal kata-katanya, tapi juga bisa menjelaskan kembali. Saya pengen suatu saat bapak-bapak ini bisa mandiri, terutama di keluarga masing-masing. Jadi penceramah di keluarga masing-masing. Mau makan malam ini, sambil makan kita bisa ceramahkan tuh satu ayat. Pak Ferry di hadapan anak dan istrinya. Ya sudah kuasai. Lebih baik cara seperti itu walaupun sedikit dalam 1 tahun mungkin kita bisa selesai cuma setengah Al-Baqarah misalnya. Wih keren banget itu. Tapi bapak bacaannya sudah bagus. Makna paham, menjelaskan fikihnya dan sebagainya. Bisa lebih bagus daripada ngaji belasan tahun. Coba suruh ceramah. Bisa-bisa masjid kosong dari khotib Jumat karena khotibnya terhalang di tol. Dorong-dorongan akhirnya kan. Akhirnya yang dicari apa? Buku khutbah setahun. Kenapa? Karena belasan tahun ngaji. Nggak percaya? Sok buktikan. Antum pikirin sendiri. Sudah berapa belas tahun antum ngaji? Sama saya dari tahun 2000. Berapa Pak Giarto? Ini tokoh utama ini. Sinetron kita ini. Ya, senario dari tahun 2000. Berapa itu kita dulu? 2002 apa 2003 itu ya? Di Ar-Rahman dulu. Yang sekarang sudah dihapus Ar-Rahman itu. Baitur Rahim apa namanya? Rahmi lagi nama cewek. Ya. Rahmi kan nama cewek. Oh, subhanallah, tepuk jidat saya. Iya, Rahmi ya. Tuh. 2003 sampai sekarang kan. Berapa tahun kita? 23 tahun. Itu udah sama dengan masa kenabian. Masa kenabian 23 tahun. Para sahabat hafal Al-Quran. Tahu tafsirnya. Kita udah ngaji ke Ciputat, ke Krukut, ke Bogor, kemana, apa, melayang-layang. Nggak ada yang nyantol. Kenapa? Metodologi. Umumnya orang ngaji ini kan jiping. Ngikutin si jiping. Ngaji kuping. Kupingnya ngaji, hatinya kemana-mana. Nulis juga enggak. Mau jadi apa kita ini? Ya, lama-lama greget. Ngaji ini kok 23 tahun begini-begini aja. Santai kali. Al-Quran cuma di etalase. Cukup dulu. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.